Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Siapa dari kalian yang sudah sarapan? Wah, hebat ya. Semuanya sudah pada sarapan. Memang alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai kita harus sarapan terlebih dahulu. Mengapa sih Bu kita harus sarapan? Kita harus sarapan karena supaya nanti kita mengikuti pembelajaran itu kita akan lebih konsentrasi dan ilmu itu akan lebih mudah tertangkap oleh memori otak kita. Nah, ada juga anak-anak hal wajib yang harus dilakukan sebelum kita memulai pembelajaran. Apalagi sih Bu hal wajibnya? Hal wajibnya adalah kita harus membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Kenapa kita harus membaca doa terlebih dahulu Bu? Kita harus membaca doa karena nantinya dalam pembelajaran kita akan dimudahkan dan dilancarkan semuanya. Yuk kita baca doa sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini segalanya dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan tepuk semangat yuk. Bagaimana Bu tepuk semangat? Yuk kita tepuk semangat sama-sama yuk. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, ye. Semoga anak-anak dan ibu juga semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas pelajaran ke-7 dengan tema yaitu hati tentram dengan berperilaku baik, dengan subtemanya ialah berperilaku ikhlas. Nah anak-anak, sebelum kita memasuki kepada materi, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama ialah siswa mampu menyebutkan arti dari kata ikhlas. Lalu yang kedua adalah siswa mampu menyebutkan perilaku dari orang yang ikhlas. Dan yang ketiga adalah siswa mampu menyebutkan ciri-ciri daripada orang yang ikhlas. Nah, ketiga tujuan pembelajaran ini itu adalah tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, kita memasuki poin yang pertama, itu menyebutkan dari arti dari kata ikhlas. Nah, dari kalian siapa yang tahu apa sih arti dari kata ikhlas? Kata ikhlas itu berasal dari bahasa Arab yang berbunyi akhlasro, yang memiliki arti murni, bersih, suci, dan lurus. Sedangkan kata ikhlas menurut syara ialah perbuatan baik yang dikerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh ridhonya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia untuk berbuat ikhlas dalam menjalankan perbuatan amal apapun, ya anak-anak. Jadi dalam berbuat apapun kita harus mempunyai niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memerintahkan kita untuk berbuat ikhlas itu sudah tertera dalam Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, dari kalian siapa nih yang tahu bunyi dari Surat Al-Bayyinah ayat 5? Nah, Surat Al-Bayyinah ayat 5 bunyinya seperti ini anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tu
zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya ialah padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah semata-mata karena agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Nah, lalu apa sih maksud dari surat Al-Bayyinah ayat 5 itu? Maksud dari surat Al-Bayyinah ayat 5 adalah kita diperintahkan untuk berbuat ikhlas dalam menjalankan perbuatan amal apapun. Seperti kita menjalankan sholat juga harus ikhlas, menunaikan zakat kita juga harus ikhlas. Nah, anak-anak, dengan demikian, jika kita melakukan perbuatan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, maka hidup kita akan damai, tenang, nyaman, tentram, dan tidak ada rasa kekecewaan apapun yang berasal dari manusia. Ya, seperti itu ya. Jadi jika kita melakukan perbuatan ikhlas itu, nantinya kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi anak yang sholih-sholihah. Siapa di sini yang ingin disayang sama Allah? Pasti semuanya ingin kan disayang sama Allah. Nah, makanya tanamkanlah niat ikhlas sejak dini. Nah, ikhlas itu sendiri jika didorong dengan niat yang baik, maka akan menimbulkan perilaku ikhlas itu sendiri. Nabi Muhammad SAW juga telah menjelaskan pentingnya niat dalam suatu hadis. Nah, ada yang tahu tidak hadisnya seperti apa? Hadisnya ialah innamal a'malu binniyat, yang artinya perbuatan itu tergantung dari niatnya dan balasan juga itu tergantung dari apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini itu menjelaskan pentingnya niat, anak-anak. Niat itu sangat penting. Jadi kita jika ingin berbuat itu harus berdasarkan niat. Niat yang baik itu akan menimbulkan balasan yang baik pula. Jika niatnya jelek, maka akan dibalas dengan yang jelek pula. Ingat ya anak-anak, Allah itu maha adil. Kita berbuat baik, Allah akan membalas dengan perilaku yang baik. Jika kita mempunyai niat tercela atau memiliki perilaku yang tidak baik, juga Allah akan membalas dengan apa yang kita lakukan. Jadi anak-anak, jadilah anak yang memiliki sifat niat yang baik. Jangan sampai kita mempunyai niat jelek. Apalagi misalnya aku ingin mengaji karena aku ingin dipuji sama orang-orang, wah itu rajin sekali mengaji, wah itu pandai sekali mengaji, padahal sepertinya biasanya dia tidak pernah mengaji. Nah, jangan seperti itu ya. Jika kita memiliki niat yang baik itu karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan karena ingin dipuji oleh orang lain. Nah, poin yang kedua adalah perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Bu, apa saja sih contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Nah, perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah gemar melakukan perbuatan tetapi tidak dipamerkan kepada orang lain. Nah, seperti ibu yang contohkan tadi, jika kita menolong teman, kita mengamal kepada teman, sudahlah tutup rapat-rapat biar kita dan Allah yang tahu. Jangan sampai dipertontonkan oleh orang-orang itu adalah sifat ria ataupun sombong. Kalian tidak inginkan nanti setelah kalian mengamal kepada orang lalu dipertontonkan, kalian menjadi bahan omongan orang-orang. Jangan ya anak-anak. Kita simpan rapat-rapat kebaikan kita biar kita dan Allah yang tahu, dan nantinya Allah akan membalas apa yang kita lakukan, seperti itu. Lalu yang kedua ada ikhlas dalam beribadah. Nah, tadi ya, sholat harus ikhlas, zakat pun harus ikhlas, sudah tertera dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Lalu yang ketiga adalah tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Ingat, jika kita mengamal itu jangan sampai karena niatnya ingin dipuji oleh orang lain. Jangan sampai seperti itu. Lalu yang keempat, selalu berhati-hati dalam berkata maupun berbuat. Jika orang yang niatnya ikhlas, orang yang punya niat baik itu perilakunya baik, perkataannya juga baik. Tapi jika perilakunya baik, perkataannya tidak baik, itu kan tidak sinkron ya. Jadi kita harus memantaskan diri. Jika kita mempunyai niat baik, ya sudah,
lakukanlah lengkapilah dengan perbuatan yang baik, dengan perkataan yang baik pula. Jangan sampai hanya perkataan yang baik ataupun perbuatan yang baik, tapi salah satunya tidak baik. Jangan seperti itu ya, saling melengkapi. Perbuatan baik, perkataan juga harus baik. Jadi sama-sama baik, niatnya sudah baik, perbuatannya baik, perkataan pun baik, seperti itu. Lalu yang kelima ada tidak pernah membeda-bedakan antara amal besar dan amal yang kecil. Jadi kalau kita ingin mengamal yang besar ya sudahlah, ya kan, niatkannya karena lillahi ta'ala, jangan dibeda-bedakan ya anak-anak. Saya kan sudah mengamal besar kemarin, masa saya harus mengamal lagi Bu? Jangan seperti itu, amalan itu sama saja, jangan dibeda-bedakan. Lalu yang keenam ada tidak menghitung-hitung, apalagi mengungkit-ungkit yang pernah diberikan kepada orang lain. Jika kita sudah mengamal, jika kita sudah menolong sesama teman, jangan diungkit-ungkit lagi ya anak-anak. Karena karena jika diungkit-ungkit lagi itu namanya perbuatan yang tidak ikhlas. Seperti itu ya. Poin yang ketiga adalah ciri-ciri orang yang ikhlas. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang ikhlas itu? Ciri-ciri orang yang ikhlas yang pertama adalah gemar merahasiakan perbuatannya dan tidak dipertontonkan oleh orang lain. Nah, ini ya anak-anak, jika kita misalnya punya niat, aku ingin mengaji di sana, tetapi aku ingin dipuji oleh orang karena aku mengaji. Jangan seperti itu ya. Misalnya gini, wah anak itu pandai sekali mengaji ya, seperti itu. Jangan ya, jangan sampai kita memiliki niat yang jelek, niatnya yang baik. Kalau mengaji ya sudah mengaji karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan karena manusia. Lalu yang kedua adalah anak-anak jarang merasakan kekecewaan apalagi dari manusia. Nah, ingat ya, kalau mempunyai niat baik harus harus karena lillahi ta'ala, tidak karena manusia. Nanti jika kalian sudah dikecewakan oleh manusia baru terasa di sini sakit sekali ya kan. Lalu yang ketiga Yang ketiga adalah jika dipuji atau disanjung oleh orang itu tidak berbesar hati. Jika kita melakukan perbuatan yang baik, kita dipuji oleh orang, jangan langsung anak-anak, jangan langsung keras, jangan langsung berbesar hati lah, jangan sombong ya. Jika kita dipuji oleh orang ya sudah, kita kita senyumi saja. Jangan sampai jika dipuji oleh orang malah kalian gini, oh iya ini aku habis mengamal segini, jangan diceritakan malahan kebaikan-kebaikan kalian kepada orang lain. Sudahlah, simpan saja sendiri, biarkanlah kalian dan Allah yang tahu. Lalu yang keempat senantiasa merasa kurang, sehingga kita harus terus mengamal terus setiap hari. Misalnya kemarin ibu sudah mengamal 50 juta lah kepada tetangga ibu, misal ya ini ya, misalnya seperti itu. Nah, ibu besok ingin mengamal lagi, tapi ibu ingat kemarin ibu kan sudah mengamal kepada tetangga ibu 50 juta, jadi sekarang aku gak perlu mengamal lagi. Jangan seperti itu ya. Setiap harinya jika kita mempunyai kelebihan rezeki ya sudahlah, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan. Kan kalian sudah tahu ya, jika kita melakukan perbuatan yang baik dengan ikhlas itu Allah akan membalas perbuatan yang baik pula. Ingat, Allah itu maha adil. Apa yang kita lakukan ya Allah akan memberikan yang baik. Jika kita melakukan yang jelek, Allah juga akan memberikan yang jelek pula, balasan yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Pembelajaran kita telah selesai pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan semoga kalian paham apa yang ibu jelaskan pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menutup pembelajaran dengan membaca doa. Tadi kan kita memulai pembelajaran juga dengan membaca doa, jadi kita harus menutup pembelajaran juga harus membaca doa. Yuk kita baca doa sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya anak-anak. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat dan semuanya berkah. Amin. Nah, ibu
cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.